90,2 Serambi FM Syederon, Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif kita bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Dan juga masih bersama Ibu Raihan dan juga Bapak Muhib yang pagi hari ini kita membahas dengan tema registrasi produk pangan olahan. Kira-kira sepenting apa registrasinya dan kemudian olahan-olahan apa saja yang perlu diregistrasikan dan registrasinya kemana? Apakah ke Dinkes atau juga ke BP POM atau juga kemana nih? Nah, untuk Syederul yang masih bingung masih bisa bergabung bersama kita di 0051 637 172 atau juga langsung menyaksikan talk show interaktif kita pagi hari ini melalui Facebook Radio Serambi FM. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan izin edarnya begitu produksi industri rumah tangga, kemudian juga ada produk-produk yang dibuat di dalam negeri atau juga yang di luar negeri. Nah, perbedaannya di tempat seperti itu. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih, apa saja yang termasuk jenis-jenis pangan produksi industri rumah tangga yang harus didaftarkan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Raihan, silakan Ibu. Ya, seperti sudah kita sebut di awal tadi ya. Jadi yang bisa didaftarkan itu semua yang tercantum di dalam lampiran 2 peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Itu ada 15 jenis pangan. Yang pertama itu adalah hasil olahan daging kering, hasil olahan ikan kering, kemudian hasil olahan unggas kering, kemudian ada hasil olahan sayur, olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ada gula, kembang gula dan madu, kopi dan teh kering, bumbu-bumbuan, rempah-rempahan, minuman serbuk, hasil olahan buah dari berbagai macam buah, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi. Nah, dari 15 olahan yang disebutkan di lampiran ini itu tidak termasuk tentunya yang diproses melalui sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Kemudian yang diproses dengan proses pembekuan atau kita kenal sekarang itu frozen food, yang penyimpanannya itu memerlukan lemari pembeku. Atau pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku seperti itu, atau yang diet khusus seperti misalnya MPASI, dan untuk keperluan medis khusus seperti formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita hipertensi, diabetes dan seperti itu. Yang kedua adalah yang bagaimana yang bisa didaftarkan itu yang hasil proses produksi RTP-nya itu di dalam wilayah negara kita Indonesia dan bukan pangan impor. Nah, yang ketiga itu yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP IRT dalam ukuran besar seperti itu. Baik, berartinya pangan-pangan yang sudah kita beli kemudian harus di repackaging kembali atau juga dikemas kembali, ini juga harus didaftarkan. Dan yang menarik itu mungkin untuk ibu-ibu sekarang kan di Aceh itu sangat terkenal dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya. Jadi kalau puasa kita teringat tuh ya, cabenya sudah jadi bubuk, kunyit sudah jadi bubuk. Nah, ini juga ternyata bisa menjadi usaha dan harus didaftarkan juga seperti itu ya, Ibu? Iya, seperti itu. Itu harus didaftarkan. Itu kan karena sudah masuk ke dalam lampiran BP POM nomor 22 tahun 2018, masuk ke bumbu-bumbu dan kategori rempah-rempah seperti itu. Baik, nah sebenarnya apakah ini bisa diperjelas mungkin Pak Muhib, apa saja sih sebenarnya jenis-jenis pangan olahan yang wajib didaftarkan? Kalau di BP POM tadi kan, kalau di Dinkes sudah dijelaskan ada 15 tadi, yang tidak termasuk juga sudah dijelaskan oleh Ibu Raihan. Kalau di BP POM seperti apa? Oke, tadi kan dijelaskan ada 15 jenis pangan, 15 jenis pangan yang wajib didaftarkan, yang bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan. Nah, di luar itu berarti pendaftarannya harus ke Badan POM, termasuk tadi misalkan pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial. Itu contohnya misalkan makanan dalam kaleng begitu ya, ikan tuna dalam kaleng, makanan dalam kaleng, ataupun ikan sarden, itu wajib di BPOM. Ataupun yang pasteurisasi seperti susu pasteurisasi, itu pendaftarannya di Badan POM. Lalu untuk proses-proses yang memerlukan lemari pendingin, misalkan bakso begitu ya, bakso dilabelkan, diberikan packagingnya, lalu nugget yang diberikan kemasan, label packaging, disimpan di lemari pendingin. Nah, itu tidak bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan, itu harus didaftarkan di Badan POM. Jadi walaupun misalkan umpamanya
hanya home industry tetapi membuat bakso yang dilabelkan, disimpan dalam pendingin. Nah, itu tidak bisa diberikan nomor izin edar oleh Dinas Kesehatan. Maka izin edarnya ada di ke Badan POM nanti. Nah, seperti itu. Selain itu juga untuk pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, itu tidak wajib ada izin edar dari Badan POM. Itu wajib didaftarkan di Badan POM pangan eceran gitu ya. Pangan olahan yang dijual dalam kemasan eceran, lalu ada pangan fortifikasi. Fortifikasi ini adalah penambahan zat gizi ke dalam bahan pangan itu. Misalkan umpamanya contohnya garam beriodium. Garam beriodium itu termasuk pangan fortifikasi. Lalu juga minyak goreng sawit difortifikasi vitamin A. Juga ada tepung terigu yang difortifikasi zat besi, itu wajib pendaftarannya di Badan POM. Selain itu juga ada pangan wajib SNI. Contohnya pangan wajib SNI ini contohnya air minum dalam kemasan, lalu ada gula kristal putih, kakao bubuk, kopi instan, lalu garam konsumsi beriodium, tuna dalam kaleng, sarden dan makarel dalam kaleng, juga tepung terigu, minyak goreng sawit. Ini pendaftarannya karena dia wajib SNI itu harus ke Badan POM. Lalu juga ada pangan program pemerintah. Jadi program pemerintah misalkan ada pengentasan gizi buruk seperti itu. Nah, ini pendaftaran pangan olahannya ke Badan POM juga. Termasuk juga ada pangan yang ditujukan untuk uji pasar. Jadi untuk menjamin keamanannya, siapa yang menjamin keamanannya nanti. Jadi tentunya juga harus diuji keamanannya terlebih dahulu, diuji mutunya seperti apa. Itu juga harus didaftarkan ke Badan POM. Dan juga termasuk bahan tambahan pangan itu wajib didaftarkan di Badan POM. Oke, berarti kalau kita membahas atau berbincang dari tadi, sudah kedengaran nih, sudah muncul aroma keuntungan begitu ya dari kita melakukan registrasi. Salah satunya tadi keamanannya, kemudian juga nilai mutunya juga, dan daya saing ini juga akan bermain juga seperti itu ya. Tentunya masyarakat akan memilih produk-produk yang sudah terregistrasi karena sudah dilakukan uji terlebih dahulu, kemudian sudah ada penilaiannya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih beberapa produk olahan-olahan yang tidak harus didaftarkan, baik itu ke Dinkes sendiri atau juga ke BP POM? Ini seperti apa sih, Ibu Raihan dan juga Pak Muhib? Iya, kalau semua harus didaftarkan, yang semua agak repot juga ya, seperti mematikan kreativitas juga tuh. Mau jual bakwan, harus registrasi. Terus nanti malah bingung, nggak jadi buka usaha seperti itu. Jual somai keliling harus registrasi, repot juga. Jadi mematikan ekonomi kreatif warga malah. Padahal tujuan kita sebenarnya baik untuk menjamin keterjaminan mutu keamanan pangannya. Jadi memang ada beberapa pangan olahan itu yang tidak perlu didaftarkan sebenarnya, baik itu ke kita ya, ke Dinkes itu, yang bagaimana tentunya yang pertama itu masa simpannya itu kurang dari 7 hari. Kemudian diimpor dalam jumlah yang kecil seperti itu. Nah, yang ketiga itu dia akan digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku untuk produk pangan yang lain. Kemudian pangan olahan dalam jumlah besar tetapi tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Ini misalnya seperti air cuka, asam cuka ya. Nah, menjelang Lebaran, menjelang bulan puasa itu kan banyak tuh gampung-gampung yang produksi asam cuka, kemudian yang dijual. Yang makai kan ibu-ibu. Iya, untuk buat si rebus biasanya sering tapi kan itu. Jadi konsumen akhirnya kan ibu-ibu nih, remaja putri ibu-ibu. Tetapi yang biasanya dipasok itu kan ke pasar, ke toko. Nah, itu tidak perlu didaftarkan. Nah, yang selanjutnya itu yang diolah dan dikemas langsung di hadapan pembeli. Jadi misalnya di tempat kue misalnya ada tepung terigu yang satu karung begitu ya. Nah, itu langsung dibuat kuenya atau dibuat. Sekarang kan membeli misalkan 1 kilo maupanya. Langsung dikemas di 1 kilo. Di depan pembelinya. Prosesnya cepat. Dan yang terakhir itu pangan siap saji seperti itu. Baik. Nah, kalau di BP POM sendiri bagaimana? Apakah sama dengan di Dinkes atau mungkin ada yang produk-produk olahan yang memang tidak harus didaftarkan? Ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi sama kita di Dinas Kesehatan maupun di Badan POM. Jadi mengacunya tadi kepada peraturan PP 86 tahun 2019 dan juga peraturan pendaftaran pangan olahan itu prinsipnya sama. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Raihan tadi begitu. Baik, artinya sama saja. Yang paling penting Syederon harus tahu masa simpannya itu kurang dari 7 hari. Jadi kalau risolnya itu masih 1 hari sudah basi, nggak perlu harus diregistrasi seperti itu ya Bu. Atau juga mungkin
mungkin yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Jadi itu banyak, mungkin tadi ada buat tepung dari umbi-umbian, kemudian dibuat lagi untuk produk olahan lainnya, itu juga tidak harus, tapi tergantung juga seperti itu ya. Benar. Nanti Syedara? Termasuk misalkan bahan pangan yang ditujukan ke restoran begitu ya, ke restoran, terus ke catering, itu tidak perlu didaftarkan. Gitu. Baik, tapi kalau misalnya bahan pangan olahan yang dijual untuk keperluan restoran, itu memang tidak harus dilakukan registrasi atau seperti apa sih sebenarnya Bu Raihan? Ya, untuk pangan olahan yang langsung dijual ke restoran dan catering, yang kemudian dipakai lagi untuk membuat pangan olahan lain ya, seperti misalnya asam sunti seperti itu ya, atau cuka dalam jumlah banyak. Nah, ini sebenarnya tidak perlu didaftarkan kecuali jika pangan olahan tersebut sudah dikemas dalam bentuk eceran atau retweeting ya, dan berlabel lengkap. Nah, itu baru wajib di registrasi seperti Baik, itu. nah Pak Muhib dan juga Ibu Raihan, kita sudah masuk penelpon yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik, kita akan mengangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Dede di Lambaru. Ya, silakan Ibu Dede, apa yang ingin ditanyakan? Halo. Iya, Ya, silakan silakan Ibu Ibu Dede, Dede. apa yang ingin ditanyakan? Halo. Iya. Ya, silakan Bu Dede. Ibu, saya teman ada kebetulan nih punya usaha jamu-jamu gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan kan kalau untuk BPOM ini kan selain registrasi tadi, untuk menguji coba produknya untuk layak dijual atau enggak, itu kan pakai proses. Ada nggak biaya yang dikenai itu? Baik, itu saja Ibu Dede. Habis itu berapa lama meregistrasi suatu produk itu? Baik. Gitu. Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi Bu Dede. Nah, kan banyak juga nih ibu-ibu yang berusaha, salah satunya tadi usaha jamu. Kira-kira kalau diregistrasi biayanya berapa dan waktunya berapa lama nih, sehingga nanti mungkin bisa dijual hingga ke mancanegara. Pasti bangga dong, olahan jamu dari Aceh misalnya, seperti itu juga sudah go internasional. Silakan mungkin Pak Muhib atau juga Ibu Raihan. Baik, untuk jenis jamu sendiri ya, kategorinya itu masuk ke obat tradisional. Oke. Jadi sama seperti tadi untuk kategori pangan, ada pangan siap saji, juga ada pangan yang perlu didaftarkan. Jamu juga seperti itu. Kalau umpamanya jamunya jamu gendong gitu ya, langsung disajikan kepada konsumen, itu tidak perlu ada izin edar. Tetapi ketika jamunya itu dikemas, lalu di packaging gitu ya, delivery label, itu wajib ada izin edar di Badan POM. Oke, Itu termasuk bentuknya cairan atau bentuknya serbuk. Itu juga harus dilakukan. Apakah dia bentuknya cairan, serbuk, bentuk pil, bentuk kapsul. Nah, itu ketika dia dikemas, itu wajib ada pendaftaran dari Badan POM. Untuk biayanya sendiri untuk kategori obat tradisional nanti bisa langsung berkonsultasi langsung ke Badan POM, tapi itu kisarannya antara 300.000 sampai 3 juta berdasarkan PP 32 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 yang tentang PNBP yang berlaku di Badan POM. Nanti kalau untuk lebih detailnya mengenai jamu ini kategori obat tradisional bisa konsultasi langsung ke pelayanan publik di Badan POM, karena kita sekarang ini fokuskannya ke pendaftaran pangan olahan seperti itu. Tapi kisarannya lah mungkin kalau sekitar jamu itu sekitar 35 hari kerja. Oke, 35 hari kerja langsung sudah ada nomornya. Iya, jika untuk masa evaluasinya itu 35 hari kerja maksimal ya, maksimal 35 hari kerja. Nanti di situ sudah ada keputusan apakah pendaftarannya ditolak, ada tambahan data ataupun disetujui. Diberikan nomor izin edar untuk produk jamu. Itu nanti pihak dari BP POM atau juga Dinas Kesehatan juga langsung harus mensurvei juga, harus melakukan penilaian juga terhadap produk-produk yang akan nantinya diregistrasikan oleh Syedara kita di rumah, seperti itu. Betul, iya. Baik. Nah, sebenarnya kan banyak juga yang masih bingung, biayanya juga tadi lumayan antara 300 hingga ke 3 juta di masa pandemi seperti saat ini. Kan uang seperti itu juga bisa memenuhi mengumpulkan dapur hingga mungkin sebulan atau 2 bulan seperti itu. Sebenarnya keuntungannya apa sih Ibu Raihan dan juga Pak Muhib, sehingga Syedara kita di rumah itu benar-benar yakin kalau produk yang sudah ia lakukan kemudian uang yang sudah dia keluarkan itu tidak sia-sia. Sebenarnya seperti apa? Jadi keuntungannya itu yang pertama ada keterjaminan bahwa produk yang sudah beredar di pasar itu legal, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di negara kita. Nah, yang kedua itu kan dapat meningkatkan daya saing produk sejenis ya. Yang ketiga mungkin dapat
si produsennya itu dapat memperluas pemasaran produknya baik di dalam maupun di luar negeri, dan ada rekomendasi kan dari pemerintah untuk keterjaminannya. Jadi dia dapat memperluas pemasaran produknya bahkan sampai ke luar negeri. Seperti tempe ya, tempe sekarang udah kan banyak kita temuin sampai ke negara Arab itu. Sudah dalam bentuk yang langsung siap saji dan bisa dimakan. Ya, kalau di sini dijualnya 10.000, di luar malah jadi barang mewah seperti itu. Nah, yang keempat itu ada keterjaminan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi. Kemudian akan tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nilai tambah sendiri bagi produk yang diproduksi itu sendiri. Baik, nah ada banyak sekali keuntungannya Syederlun, jadi tidak perlu ragu. Meskipun uang yang kita keluarkan ya juga lumayan seperti itu, tapi juga sebanding nantinya dengan manfaat ataupun keuntungan yang kita dapatkan. Salah satunya juga mungkin kalau ingin menjualnya ke luar negeri, sudah ini dong, sudah legal begitu ya, tidak ilegal lagi. Dan juga mungkin ketika kami selama ini kan kami ada juga melakukan penyuluhan gitu ya kepada masyarakat, rata-rata masyarakat itu sekarang lebih memilih produk yang ada izin edarnya dibandingkan yang tidak ada izin edar. Jadi memang tingkat kepercayaan masyarakat jadi lebih tinggi begitu. Jadi bisa meningkatkan nilai jual produk itu sendiri begitu. Baik. Nah, sebenarnya bagaimana sih tata cara pendaftarannya? Tadi keuntungannya sudah. Tadi juga Bu Didi juga sudah bergabung tadi bersama kita juga menanyakan biaya dan juga masalahnya. Nah, bagaimana dengan Syederlun di rumah yang ingin melakukan proses pendaftaran dan sama sekali masih belum tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Mungkin bisa dijawab, silakan mungkin Ibu Raihan. Ya, yang pertama itu pemohon tentunya datang dulu ke MPP ya, yang ada di Pasar Aceh ya sekarang ya. Mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Nah, kemudian memasukkan berkas. Nah, berkas itunya sendiri ya terdiri dari alamat tempat dia berlokasi produksi, kemudian penanggung jawab ya, semacam tata tertib administrasi seperti biasa lah. Kemudian bahan apa tentunya yang diproduksi. Nah, berkas yang sudah diserahkan ke pihak MPP nanti akan mengantarkan berkasnya ke Dinkes. Nah, di Dinkes sendiri nanti itu kita akan menyelenggarakan penyuluhan yang terkait dengan keamanan pangan, yang baik itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, Dinas Perindustrian atau Pusat Layanan Usaha Terpadu, maupun instansi lain yang menyelenggarakan. Ya, ini tergantung dari biaya penyuluhan yang diplotkan di mana ya, seperti itu. Dengan materi sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT. Nah, pelaku usaha yang akan mengikuti tes, jika nilai tesnya minimal 60, itu akan diberikan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Tapi kalau nilainya di bawah 60, silakan coba lagi di pendaftaran berikutnya. Nah, setelah itu kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan audit, pemeriksaan ke lapangan langsung ke tempat produksi. Jika nilai auditnya level 1 dan 2, itu akan diberikan izin edar. Nah, jika hasil auditnya berada di level 3 dan 4, maka harus melakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita cut seperti itu, tapi kita masih memberi peluang untuk si produsen ini memperbaiki mutunya dulu untuk kita lakukan penilaian ulang. Baik, nah tadi sudah dijelaskan tata cara produk PIRT begitu, tapi sebelum saya ke Pak Muhib, ini saya akan membacakan juga pertanyaan yang sudah masuk dari Syederlun. Ini dari Ibu Yuli di Lampenurut. Nah, Ibu Yuli tanyanya seperti ini nih, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya kan buat pizza nih Bu, apakah saya perlu mendaftar BPOM? Karena saya sudah konsultasi dengan orang balai POM, katanya tidak perlu, tapi halal perlu sementara tepung pija kami simpan dalam keadaan beku. Bagaimana solusinya? Ya, ini bagaimana? Mungkin tadi Ibu Yuli mendengarkan yang pembahasan kita mengenai frozen food. Nah, apakah harus didaftarkan atau tidak? Sedangkan kalau pija kan yang langsung siap saji begitu ya. Ini seperti apa nih Pak Muhib? Tadi kalau yang di frozen food itu yang wajib didaftarkan adalah produk akhirnya ya, bukan bahan bakunya. Tapi kalau tadi tepung sebagai bahan bakunya lalu dibuat pizza, nanti dilihat lagi nih umur pizzanya berapa hari. Apakah lebih dari 7 hari atau di bawah 7 hari begitu. Kalau memang dia di bawah 7 hari berarti tidak wajib didaftarkan di Badan POM. Tapi ketika pizzanya di atas 7 hari itu bisa didaftarkan
di Badan POM maupun bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan karena itu masuk ke dalam produk bakery Prizat tersebut begitu. Ada di dalam lampiran Perkab Badan POM nomor 22 tahun 2018. Begitu. Nah, nanti ketika mau mendaftarkan ke Badan POM ataupun Badan Kesehatan, nanti bisa konsultasi lebih lanjut kepada Badan POM ataupun ke Badan Kesehatan. Jadi untuk kasus Ibu Yuli tidak perlu harus didaftarkan seperti itu, karena bahan akhirnya itu langsung siap saji, bukan tadi yang frozen food. Terus masa simpannya juga kurang dari 7 hari. Gitu. Jadi nanti ketika mungkin ya di MPU ya untuk pengurusan halal, diminta rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya bisa dari Dinas Kesehatan maupun ke Badan POM. Nah, ini mungkin untuk pizza tersebut ini bisa dikategorikan sebagai pangan siap saji. Mungkin di Dinas Kesehatan nanti bisa mengurus ke Dinas Kesehatan mengenai sertifikat layak sehat namanya. Nanti dapat rekomendasi sertifikat layak sehat. Rekomendasi itu sebagai dasar MPU nanti untuk mengaudit dan dilihat kelayakannya apakah bisa diberikan halal atau tidak. Mungkin seperti itu. Nah, itu solusinya. Tapi tidak perlu harus dilakukan registrasi, tapi nanti bisa mendapatkan sertifikat tapi layak sehat. Ada lagi nih pertanyaan dari Pak Mawardi. Pak Mawardi tanya, apakah ada biaya-biaya khusus untuk registrasi pangan? Mungkin Pak Muhib bisa menjawab, atau juga Ibu Raihan tadi sudah disampaikan 300 sampai 3 juta itu sebenarnya untuk produk-produk tertentu, atau juga mungkin ada biaya-biaya khusus nih terkait juga dengan registrasi pangan ini, seperti apa? Baik, kalau di Badan POM sendiri ya, mungkin nanti Ibu Raihan bisa menjelaskan di Dinas Kesehatan. Jadi kalau untuk di Badan POM, biaya pendaftarannya itu kita mengacu sesuai dengan PNBP yang berlaku di Badan POM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017, yaitu berkisar antara 200.000 sampai dengan 3 juta. Dia tergantung nanti dari kategori pangannya. Misalkan contohnya untuk pemanis ataupun madu itu biaya pendaftarannya 200.000. Untuk kopi bubuk misalkan itu biaya pendaftarannya 300.000. Berarti tergantung dengan produknya. Terus juga nanti yang 3 juta itu seperti apa? Itu adalah pangan yang dikhususkan untuk keperluan gizi khusus gitu. Nah, itu kan karena ada kajian lebih lanjut, makanya berdasarkan PP tersebut lebih mahal 3 juta. Tapi kalau yang biasanya diproduksi oleh UMKM ya itu rata-rata sih kisarannya antara 200.000 hingga 500.000 paling mahal. Baik, nah Ibu Raihan ingin Anda menambahkan? Silakan. Kalau di Dinkes karena mungkin skupnya lebih kecil ya, nah itu kita tanpa biaya. Jadi tidak dikutip biaya. Bahkan untuk tes sendiri, untuk ujian tes, karena kan semua yang sudah mendaftar akan kita lakukan tes untuk mendapatkan nomor rekomendasinya ya, rekomendasi itu tesnya juga dibiayai oleh pemerintah seperti itu. Mungkin saya bisa menambahkan tadi untuk khusus untuk UMKM gitu ya, pendaftarannya wajib di Badan POM, maupun bakso tadi ya, kan karena frozen food wajib di Badan POM. Nah, untuk UMKM sendiri ini biaya pendaftarannya dia bisa mendapat potongan 50%. Dapat 50%. Misalkan tadi pendaftaran kopi bubuk nih, misalkan 300.000, dengan potongan 50% ini bisa jadi biaya pendaftarannya hanya 150.000. Dan juga untuk uji laboratoriumnya nanti, untuk uji laboratorium ini bisa dibantu oleh Badan POM. Jadi Badan POM menganggarkan setiap tahunnya ada beberapa sekian puluh sampel yang bisa diuji nanti selama selama kuota itu masih ada, nanti bisa dibantu oleh Badan POM. Nanti hasil uji labnya tersebut sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pangan olahan begitu. Baik, wah menarik sekali. Selain keuntungannya tadi juga bisa meningkatkan daya saing kita, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mutunya juga sudah terjamin. Karena tadi minimal aja nilainya 60, di bawah 60 harus ujian kembali. Jadi harus dicek dulu apakah panganannya yang sehat segala macam seperti itu ya. Jadi produk-produk yang sudah dilakukan registrasi itu nilainya sudah minimal 60, dan mungkin Syederalun juga yang Syederalun konsumsi mungkin nilainya sampai 90 dan hingga 100 seperti itu. Mengenai tadi biayanya ini bervariasi tergantung kategori, bahkan di Dinkes tadi gratis. Bahkan juga tadi untuk para pelaku UMKM kategori mikro dan kecil juga nantinya bisa mendapatkan potongan persenan 50. Menarik sekali. Dan untuk Syederalun juga yang ingin tahu lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.